Halo guys, selamat siang ini ya. Ini siang. Kebetulan gue baru riding lagi. Ini sebenarnya motor gue lama banget di dalam rumah. Gue jadi sebulan baru pegang motor ini lagi. Jadi hari-hari gue di Jakarta pakai motor Matic ya kan. Kemarin ada yang nanya ke gue ya. Coba kita lihat dulu pertanyaannya apa. Ini Yusuf Kudel ya. Bang, tar dulu. Bang, apa aja sih yang harus dicek di Ninja 150RR biar tahu motornya masih sehat apa enggak? Tolong pencerahannya lewat video ya bang, makasih sebelumnya. Oke. Ini baru sempet sekarang nih gue ngevlog lagi. Jadi ini vlog gue pertama juga. Buat yang lainnya mohon bersabar ya. Jadi pertanyaan yang kalian ajukan ke gue pasti gue jawab. Ya, kalau ada waktu pasti langsung gue jawab. Oke, langsung aja. Sambil jalan nih gue habis isi bensin. Cups. Kebetulan gue juga nih mau sekalian ke bengkel ya. Mau servis-servis kecil gitu. Bersihin karbu aja sih. Soalnya gue di rumah nggak sempet. Baru kali ini megang motor RR lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Lama banget gak naik RR jadi enak banget ya. Oke, buat Agan Yusuf Kudel ya. Thank you udah nanya-nanya di video. Jadi buat kalian yang pengen komen juga silahkan di video yang lain, atau mau jawab lewat video tapi pakai hashtag ya biar gue gampang nyarinya. Soalnya bakal tenggelam komen kalian, jadi harus pakai hashtag Q&A The Motovlog. Jadi kalau misalnya pengen nanya-nanya terus gue bikin video, harus pakai hashtag, itu wajib. Biar maksudnya biar gampang gue nyari pertanyaan kalian di mana. Soalnya kan komen-komen tuh banyak tuh, ketutup-tutup gitu. Jadi gue harus nge-scroll gitu ke bawah. Terus ini gimana sih? Oh, lampu merahnya mati sih, jadi susah. Oke. Opini gue ya. Jadi kalau misalnya Ninja RR itu atau Ninja R ya, motor, ciri-ciri motor yang nggak sehat itu ya bisa dilihat dari bukan bisa dilihat sih, bisa dirasain ya ketika lo bawa motor itu. Jadi misalnya nih ya, motor gue kan ini lama ya gue pakai. Maksudnya ada beberapa kendala nih. Yang pertama, emang ini belum pernah diservis 2 atau 3 bulan lah ya. Jadi kayak servis ringan, bersihin karbu ataupun cek oli mesin ataupun bersihin kerak itu wajib. Kalau di RR kan kebanyakan sih ya, masalahnya di situ aja sih, nggak terlalu banyak. Bisa dirasain juga pas kips lo nyangkut. Itu kedengeran banget suaranya kayak gimana. Lama nggak open kips ya. Jadi sebenarnya ya, kalau motor RR atau Ninja R itu wajib open kips sih, kalau menurut gue sih. Kalau misalnya motor kalian pengen bersih ataupun sehat selalu, ya rajin dicek oli sampingnya, jangan sampai telat. Terus settingan karbu, jadi itu pengaruh sih settingan karbu. Ini sebulan gak gue pakai, itu beda banget. Udah kayak gimana ya? Gue sih enak sih bawanya ya. Udah lama gak bawa motor gue sendiri, jadi berasa baru punya motor. Baru gimana ya? Baru turun ke jalan gitu. Jadi buat Agan Yusuf, pertama kali ngecek gitu ya,
Mungkin dari settingan motornya ya. Kalau misalnya agak berebet gitu kan, duduk gitu kan. Kalau misalnya lo gas motornya, lo gas suaranya agak berebet gitu, ya itu nggak sehat. RR sih gampang sih ya. Kurang lebih kayak 2 tak lainnya sih. Terus kalau di kendala yang ringan-ringan ya gue mungkin dari parts. Karena gue ini beberapa part yang ada yang racing, bukan yang ori. Jadi udah harus diganti. Jadi yang part racing itu cepet sih habisnya daripada yang ori kalau menurut gue. Ini kayak misalnya kampas udah kewajiban sih. Terus oli samping ya wajib. Terus part-part itu underbone ya, kebanyakan sih underbone ya. Masalahnya di situ underbone-nya agak-agak goyang atau apalah itu. Terus kalau kalian pakai sen tempel ya, sen tempel yang depan itu, kalau kemasukan air kan sering ngembun tuh. Kalau pakai aksesoris. Nah ini gear gue ini udah tajam-tajam, gear belakang. Soalnya pakai triple S ya. Ini udah lumayan lama gue pakai, setahun ada kali ya. Waktu itu gue ganti itu sebelum ITS sih, ITS Sentul. Gue beli 1 set. Waktu itu habis juga punya gue yang sebelumnya. Dan ini ya udahlah ya, gue cicil dulu. Kan tadi kalau buat ngecek sehat apa enggaknya ya itu tadi dari suaranya berebet apa enggak ya kan, pas ketika lo nyalain motornya, itu yang pertama. Terus yang kedua, cara ngecek sehat apa enggaknya mungkin dari apa ya, segi aspek mesin ya. Itu kalau mesin gue nggak terlalu paham, dan gue juga butuh mekanik sebenarnya. Kalau untuk ngecek mesin apa sehat apa enggaknya ya dari suara sih. Kalau misalnya suaranya agak berisik gitu kan, gimana ya, nggak halus ya. Kalau RR sih emang nggak terlalu halus, maksudnya suara agak ngelotok atau apa gimana gitu kan, itu udah pasti bagian dalamnya ya. Kalau nggak seher ya piston. Kalian ada yang tanya-tanya ke gua, bang kenapa sih knalpotnya standar pakai racing aja, kenapa? Kan ada yang bilang gitu sih di komen. Gua sebenarnya ini ya udah gua jawab di video-video sebelumnya. Biar lebih ngefeel lagi, itu harus dicoba dirasain gitu. Kalau misalnya dibawa udah nggak enak, itu berarti di mananya bisa ketahuan. Misalnya ini nih apa namanya, settingannya terlalu boros oli sampingnya, ataupun olinya rembes nih di fucking knalpot racingnya ya kan, biasanya kayak gitu sih kebanyakan. Itu sih wajar sih kalau menurut gua, nggak terlalu sampai wah ini motor gua kenapa nih. Jadi sebenarnya simple sih. Kalau di RR itu sama kayak 2 tak lain nih, kayak misalnya R King ya kan. Cuma kalau di masalah lebih kompleksnya itu beda-beda. Kayak misalnya kalau R King kan tabung oli samping atau apalah, macet atau apa kan. Kalau di RR itu kan paling banyak sih kalau kita udah ganti-ganti part racing ya, itu pasti kendalanya ya di situ. Di situ aja. Kayak contohnya ya tadi tuh, settingan oli sampingnya boros. Terus oli samping fucking knalpotnya rembers, kayak ada oli gitu kan di bawahnya. Terus kalau pakai knalpot racing itu banyak yang habis gaspolnya ya, jadi suaranya tuh bener-bener cempreng. Bener-bener gak enak didengernya deh pokoknya. Kalau misalnya pakai knalpot racing, terus gaspolnya itu atau gaspolnya tuh udah hilang, bukan hilang sih, udah gak udah kebakar gitu, jadi suaranya gak enak. Itu harus diganti, dan itu tergantung pemakaian ya. Kalau misalnya dipakai tiap hari ya sebulan 2 bulan tuh harus ganti itu. Terus apa lagi ya, gampang sih ya kalau 2 tak tuh perawatannya. Kalau ada masalah sedikit jadi ketahuan gitu. Kalau dari kaki-kaki
apa ya, gue pernah rasain tuh paling velg ya. Kalau lo jalan sering jalan malam ataupun touring, lihat-lihat lubang ataupun apa, sering masuk lubang nggak sengaja maupun nggak sengaja, lo perhatiin velgnya. Soalnya velg RR tuh gampang banget penyok sih racingnya ya. Sama velg-velg lain juga sama sih, kurang lebih kayak Ninja 2,5 juga. Kalau misalnya lewat jalur-jalur kayak Pantura ataupun jalur yang sedikit-sedikit bergelombang tapi banyak lubang, gimana ya nyebutnya ya, kayak gitulah. Itu bikin velg jadi nggak normal lagi, jadi nggak bulat gitu. Nah itu mesti dicek ya. Gampang sih mengidentifikasinya ya, kalau apa namanya, masalah-masalah umum kayak gini, kalau Ninja RR sampai Ninja R tuh. Aduh, ini macet ya. Ntar dulu, bentar. Nah itu yang bisa dirasain sih kayak gitu. Oke, mungkin buat Agan Yusuf Kudel bisa membantu ya jawabannya, ataupun mungkin kalian mau nambahin ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, silahkan komen aja di bawah, ataupun pengen nanya-nanya seputar Ninja RR ataupun Ninja R, silahkan komen aja. Ataupun mau riding bareng gue, silahkan. Dan jangan lupa follow sosial media gue buat tahu update gue di mana, dan kepoin Instagram boleh, follow di Instagram gue @themotovlog, terus di Facebook gue @themotovlogyt, terus di Twitter gue juga ada ya, cari aja The Motovlog. Oke guys, thank you, see you in the next video. Hope you like it. Safety di jalan ya guys. Oke, gitu aja. See you in the next video. Bye bye.